Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas film lagi ya. Dan dua film lagi. Dua film ini produksi dari Marvel di tahun 2022 ini. Kebetulan saya baru selesai nonton dua film ini, yaitu Doctor Strange in the Multiverse of Madness dan Thor Love and Thunder. Kita mulai dari film Doctor Strange dulu ya teman-teman. Film Doctor Strange ini merupakan sequel dari Doctor Strange yang dirilis pada tahun 2016, sekaligus kelanjutan dari film Spider-Man No Way Home. Film ini bergenre action adventure dan dibintangi oleh Benedict Cumberbatch tentu sebagai Doctor Strange, Elizabeth Olsen sebagai Wanda. Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini disutradarai oleh Sam Raimi. Oke, kita ke sinopsisnya ya teman-teman. Film ini menceritakan tentang dampak dari mantra terlarang yang diucapkan oleh Doctor Strange di film sebelumnya, yaitu film Spider-Man No Way Home. Doctor Strange mengucapkan mantra terlarang. Mantra tersebut membuka pintu ke multiverse serta mendorong batas-batas yang lebih jauh dari sebelumnya. Sejak saat itu, Dr. Strange terus mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi itu, Dr. Strange melihat kehancuran pada gedung Sanctorum. Mimpi yang sama terus berulang setiap harinya. Sehingga untuk mencari kebenarannya, Dr. Strange pun melakukan perjalanan ke tempat yang tidak diketahui. Dengan bantuan sekutu mistis, baik yang lama maupun yang baru, Doctor Strange melintasi realitas alternatif multiverse yang mencengangkan dan untuk menghadapi musuh baru yang masih misterius. Ancaman dari mantra terlarang ini terlalu besar untuk dunia dan kemanusiaan. Untuk itu, Doctor Strange pun menggabungkan kekuatannya dengan Wong dan Wanda Maximoff. Bagaimana kelanjutannya? Silakan ditonton. Sekarang saya akan memberikan pendapat saya. Film ini sebenarnya mempunyai cerita yang cukup baik, tetapi sayangnya menurut saya terlalu berat dan rumit untuk film yang bergenre superhero yang masih ditonton oleh anak-anak tentunya. Bagi yang sudah remaja pun, rasa-rasanya harus sedikit mikir untuk memahami film ini. Lalu, ada beberapa karakter yang menurut saya tidak penting atau tidak perlu untuk ditampilkan. Karena saya yakin penonton pun tidak akan ingat karakter tersebut di kemudian hari. Sedangkan untuk positifnya dari film ini, sama seperti film-film Marvel sebelumnya. Untuk gambar, action, film ini tetap patut diacungi jempol dan layak untuk ditonton. Jadi saya tetap merekomendasikan film ini, terutama untuk penggemar film Marvel, tapi tidak termasuk film yang wajib untuk ditonton. Unless you're afraid. Not in the least. Oke, sekarang kita masuk ke film kedua, yaitu film Thor Love and Thunder. Film ini mengusung genre fantasi yang kaya dengan adegan aksi, tetapi tidak hanya kental dengan laga aksi, tetapi juga menghadirkan unsur drama dan komedi. Film Thor Love and Thunder ini disutradarai oleh Taika Waititi. Selain Chris Hemsworth yang tentu berperan sebagai Thor, film ini juga dibintangi oleh Christian Bale yang berperan sebagai Gorr the God Butcher, Tessa Thompson sebagai King Valkyrie, Taika Waititi sebagai Korg, dan tentunya Natalie Portman yang berperan sebagai Jane Foster. Kita ke sinopsisnya ya teman-teman. Cerita berawal dari Thor mengisi masa pensiunnya dengan mengembara mencari kedamaian, serta berusaha mengembalikan bentuk tubuhnya. Namun di tengah pengembaranya,
Thor kembali diusik dengan kehadiran seorang pembunuh antar galaksi, yaitu Gorr the God Butcher, yang membantai para dewa. Gorr the God Butcher ini memiliki tujuan untuk memusnahkan semua para dewa. Kenapa Gorr sangat membenci para dewa? Sebaiknya ditonton agar tidak terlalu spoiler. Nah, menghadapi musuh yang sangat kuat ini, Thor kemudian meminta bantuan King Valkyrie, Korg, dan juga Jane Foster. Bersama-sama mereka memulai pertualangan kosmik yang menegangkan untuk mengungkap dendam dari sang pembantai dewa, serta menghentikannya sebelum terlambat. Namun, yang cukup mengejutkan dalam kisah Thor kali ini, yaitu palu ajaib Mjolnir, justru merespon kekuatan dan menghampiri Jane di tengah pertempuran. Kenapa begitu? Disaksikan juga filmnya. Kembalinya Natalie Portman sebagai Jane Foster telah lama ditunggu-tunggu. Pasalnya, Jane sudah tidak muncul sejak putus dengan Thor. Bahkan pada kemunculannya kali ini, Jane bukan hanya sebagai dokter, tetapi juga memiliki kekuatan super dan menjadi Mighty Thor. Prosesnya seperti apa? Ditonton juga. Demikian kira-kira sinopsis singkat dari film Thor Love and Thunder ini. Sekarang pendapat saya tentang film kedua ini. Kenapa saya membahas dua film Marvel sekaligus? Karena alasannya hampir sama ya teman-teman. Secara cerita sebenarnya film ini cukup baik. Sayangnya setelah kurang lebih 30 menit, film ini seperti kehilangan greget atau touch-nya. Cerita jadi seperti melambat dan menjadi kurang seru menurut saya. Lagi-lagi, ada karakter yang menurut saya lebih baik tidak usah ditampilkan. Saya sebut aja ya, karena sudah ada di trailernya juga, yaitu Guardian of Galaxy. Alasannya sederhana, porsi mereka muncul itu terlalu sedikit. Terasa seperti terlalu dipaksakan untuk muncul di film tersebut. Kira-kira menurut saya kekurangannya di sana. Nah, positifnya tentu saja, lagi-lagi kalau film Marvel itu selalu diperkuat dengan visual efek keren yang menambah seru setiap adegannya, terutama adegan pertempuran. Ada satu lagi yang menurut saya cukup positif, yaitu saya cukup terkesan dengan penampilan Christian Bale yang berperan sebagai Gorr. Jadi, film ini tetap saya rekomendasikan sebagai penggemar film Marvel, tetapi bukan kategori wajib tonton. Kalau saya boleh kasih grade, kedua film ini hanya masuk kategori grade B. Sangat disayangkan. Tapi Marvel sudah lama tidak menghasilkan film grade S seperti Iron Man ke-1 atau The Avengers. Demikian review dan pendapat saya untuk film hari ini. Semoga bermanfaat. Jika penasaran, silakan lihat trailer-trailernya, cuplikan-cuplikannya. Jika penasaran dan tertarik, silakan ditonton. Sampai ketemu lagi di ulasan-ulasan atau video-video selanjutnya. Bye. I said it was going to be like a relaxing holiday. Human handshake to the Asgardian shake. Into the snake, but you cannot trust. Really dragging this out. And finish the classic Asgardian high one. In theaters July 8th. Tickets on sale now.